Dari Cafe Universitas Muhammadiyah Gorontalo, kita akan bersama dalam acara Dialog Parlemen Partikelir di kesempatan hari ini Minggu tanggal 10 Agustus 2014. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas atau topik kita hari ini tentang Islamic State of Iraq and Syria. Dan untuk itu pendengar, sudah hadir bersama kami narasumber. Yang pertama adalah Kapolda Gorontalo, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Anjaya. Assalamualaikum Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Iya. Selanjutnya adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Gorontalo, Bapak Profesor Nelson Kembali. Assalamualaikum Pak Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan pendengar, berbicara mengenai ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria. Memang beberapa pekan terakhir ini ramai diberitakan tentang persoalan tersebut. Dan masifnya gerakan ISIS ini ternyata juga menyebar sampai ke negara-negara lain termasuk di Indonesia. Nah, oleh pemerintah kita sudah dilarang masyarakat untuk mengikuti gerakan ini. Nah, saya ke Kapolda Gorontalo dulu Pak, kaitannya dengan upaya dari pihak kepolisian dalam mencegah penyebaran pengaruh negara Islam, Irak dan Syria. Bagaimana apa yang akan dilakukan nanti Pak? Baik, terima kasih. Kemudian saya ingin juga menyapa dulu para hadirin yang ada di sini. Yang saya hormati Rektor UMG, yang saya hormati para dosen dan juga pembantu rektor, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian. Syukur alhamdulillah bahwa saya diundang oleh UMG di sini untuk melaksanakan dialog yang berkaitan dengan trending topiknya itu ISIS, ya, yaitu Islamic State of Iraq and Syria. Kita udah tahu semua. Maka kita lihat dulu permasalahannya. Karena ini paham yang ingin membentuk state negara, nah tentunya akan berimplikasi terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Kemudian kalau kita juga melihat tayangan ajakan yang ada di YouTube, itu menggunakan lambang-lambang, entah itu lambang bendera yang dipersiapkan untuk menjadi negara, atau juga secara visualisasi kita melihat senjata seperti itu, sehingga gerakannya ini gerakan bersenjata. Begitu juga dari dialog yang ada. Dialog yang ada tentu ajakan-ajakan yang perlu kita juga analisis secara baik. Karena sudah menyangkut negara, maka tentunya kami dari kepolisian sesuai dengan tupoksinya, ini kita juga harus mampu menjaga negara kesatuan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, seperti itu. Kemudian juga kita harus juga menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Itu kira-kira prinsipnya. Nanti kajian-kajian lain silahkan dari Bapak dan Ibu yang lain. Saya pikir juga kita mempunyai satu ya analisis dengan pengetahuan yang kita miliki. Maka prinsipnya dari kepolisian, kami ingin mencegah jangan sampai terjadi meluasnya ide-ide pembentukan state yang di negara lain, bukan untuk Indonesia, tetapi mengajak rakyat Indonesia. Nah, ini sangat membahayakan sendi-sendi kesatuan dan persatuan dari negara kita. Jelas itu, pengaruhnya sangat signifikan. Yang lebih-lebih indikator lain dengan digunakannya kekerasan, ya, baik kekerasan fisik yang ditunjukkan dengan senjata dan juga pengetahuan, katanya ada juga pengetahuan membuat bom yang juga di melalui internet seperti itu.
Nah ini sangat membahayakan, sehingga apapun tidak bisa toleransi pergerakan dengan menggunakan senjata. Ya, itu ada undang-undang darurat yang berlaku di Indonesia untuk siapapun ya, memegang senjata api, menimbun bahan peledak. Karena itu juga rangkaiannya pasti akan dicari senjata-senjata dari Indonesia seperti itu. Nah inilah kami, sehingga pertama prinsipnya kami juga mempunyai untuk bagaimana untuk mempunyai efek deterrent. Jadi mencegah jangan sampai meluas, yang menurut kami dan kepolisian seluruhnya ini ide atau ideologi yang dilarang dan terlarang. Yang kedua adalah pergerakan dengan kekerasan itu tidak ada toleransi dengan hukum di Indonesia. Sehingga kalau seandainya juga ada peserta atau pengikut dari ISIS ini yang di Indonesia, bila terbukti memiliki senjata, merakit bom dan sebagainya, itu kita juga terapkan undang-undang Indonesia. Maju Pak Kapolda, Ya, terima kasih supportnya. Ya. Nanti Bapak juga mohon juga bisa memberikan. Ya. Kita ingin semua rakyat ini mempunyai satu daya analisis yang bagus terhadap Andi supaya tidak terkecoh.